Oke. Penderitaan dari mana asalnya? Ibu Bapak, hidup manusia di dunia ini memiliki warna yang khas, yaitu penderitaan. Terutama dalam masa pandemi seperti sekarang ini, rasa sakit fisik, dinamika emosional, juga spiritual telah dan menjadi bagian yang melekat dari pengalaman kita, manusia. Pepatah India kuno mengatakan, sebelum kita bisa melihat dengan jernih arah yang benar, kita harus terlebih dahulu meneteskan air mata untuk membersihkan jalan. Nah, air mata di sini tentu menyimbolkan penderitaan. Sesuatu yang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia definisikan sebagai hal menyusahkan yang ditanggung dalam hati. Nah, nyanyian Yahudi kuno mengatakan bahwa hidup manusia 70 tahun. Jika ia kuat bisa 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru, lalu ia melayang lenyap. Mazmur 90 ayat 10. Dalam masa yang singkat ini, proses hidup manusia dipenuhi perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Kalau di era sekarang, penderitaan bisa saja dipicu oleh tantangan finansial, sakit fisik, masalah keluarga, maupun tindakan zolim dari orang lain terhadap kita. Ya, seperti kata Arthur Schopenhauer, ya, seorang filsuf Jerman. Penderitaan secara alami atau kebetulan tidak pernah tampak begitu menyakitkan seperti penderitaan yang ditimbulkan oleh kehendak semena-mena orang lain, yaitu dizolimi oleh pihak lain. Tetapi pertanyaannya, apakah hal-hal ini menjadi sumber penderitaan manusia? Sigmund Freud, seorang ahli psikoanalisis, menawarkan pendapat bahwa sumber penderitaan manusia ada 3. Yang pertama, tubuhnya. Karena tubuh manusia itu lemah, rentan, fana, ya, bisa mati, bisa sakit. Yang kedua, yang menjadi sumber penderitaan manusia adalah dunia ini. Karena bencana alam, wabah, tsunami, pandemi ini, ya, juga ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan alam bisa menjadi sumber penderitaan menurut Sigmund Freud. Dan yang ketiga, sumber penderitaan itu bisa datang dari hubungan sosial, di mana masyarakat terkadang bertindak tidak tertib, lalu ada sesama kita atau orang lain yang tidak suka pada kita tanpa alasan, menggosipkan kita, memfitnah kita bahkan. Semua ini membatasi kepuasan batin kita, membatasi kebebasan, membatasi ketenangan kita. Sehingga ketiga hal ini ditawarkan oleh Freud sebagai sumber penderitaan bagi manusia. Bapak-Ibu sekalian, jikalau kita melihat dari apa yang ditawarkan oleh seorang ahli psikoanalisis, kita bisa menyimpulkan bahwa semua manusia yang mengalami penderitaan itu sama-sama bisa mendapatkan penderitaan, baik itu dari luar maupun dari dalam, baik dari eksternal maupun dari internal. Semua manusia dari
beragam latar belakang, sama-sama bisa mengalami penderitaan. Mazmur 90 ayat 10, Musa mengatakan bahwa masa hidup manusia yang sekitar 70 tahun sampai 80 tahun itu dihiasi kesukaran dan penderitaan. Yang mengatakan ini adalah Musa, hamba Allah yang luar biasa. Dia tahu penderitaan adalah warna hidup manusia. Semua insan, bukan hanya umat pilihan, bukan hanya orang-orang dari golongan suku atau agama tertentu. Semua orang bisa mengalami penderitaan. Ini menunjukkan bahwa penderitaan adalah keniscayaan atau sesuatu yang bisa dialami oleh siapapun, termasuk orang-orang beriman, termasuk kita. Sebut saja Ayub, seorang yang saleh, tetapi Allah mengizinkan agar ia mengalami penderitaan yang berat. Belum lagi Yusuf, Yeremia, Habakuk, Paulus, bahkan Yesus sendiri. Semua bisa mengalami penderitaan. Penderitaan manusia juga menjadi perhatian utama di dalam tradisi atau kepercayaan yang lain. Katakanlah di dalam Buddhisme atau pada filsafat ketuhanan. Di dalam diskursus atau percakapan filsafat ketuhanan, selalu bertanya, jika Tuhan ada, mengapa penderitaan ada? Demikian diskusi tiada henti di dalam diskursus ya para pecinta kebijaksanaan, para filsuf. Seorang ibu muda di Surabaya mengambil keputusan mengikut Yesus sebagai juru selamatnya. Semakin serius mengimani dan beribadah sesuai kepercayaan barunya, ia justru mengalami badai rumah tangga yang berujung pada perceraian dengan suaminya. Ia harus keluar dari rumah mantan suaminya dengan beban membesarkan 2 anak mereka sendirian. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah bagi wanita manapun di dunia ini. Terlebih bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Mengapa penderitaan justru datang ketika ibu ini mulai bersungguh-sungguh mengikuti Yesus? Mengapa penderitaan bisa dialami oleh orang yang beriman? Tentu ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab. Meski kita tahu sabda yang berbunyi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Filipi 1 ayat 29. Bapak Ibu sekalian, 2 macam penyebab penderitaan. Eksternal dan internal. Kalau tadi kita sama-sama diingatkan bahwa penderitaan adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang bisa saja dialami oleh siapapun. Malam ini kita juga diingatkan bahwa penderitaan ada 2 penyebabnya, eksternal dan internal. Sejatinya dapat kita lihat bahwa penyebab penderitaan terdiri dari 2 faktor. Kalau perang, pandemi, krisis ekonomi, itu adalah faktor eksternal. Tetapi itu semua tidak seharusnya menjadi sesuatu yang mengendalikan atau menentukan sukacita seorang yang percaya. Kenapa? Karena penderitaan dari faktor eksternal ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Sementara kehidupan kita sebagai umat percaya selayaknya tidak dikendalikan oleh hal-hal yang bersifat eksternal. Karena itu kita diundang untuk bisa dengan tegas memilih dan memilah hal-hal mana yang bisa kita kendalikan dan hal-hal mana yang tidak dapat kita kendalikan. Lalu menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita sebagai suatu realitas yang memang demikian adanya. Dan memfokuskan diri pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu hati dan respons kita.
Problem bagi banyak orang adalah kita ingin mengendalikan hal-hal yang sejatinya itu di luar kendali kita. Dan melupakan hal-hal yang seharusnya bisa kita kendalikan, yang bisa membuat kita bersukacita atau membuat hidup kita menjadi lebih indah. Untuk itu di sini kita diajak untuk memiliki keugaharian, atau yang di dalam bahasa Yunani disebut sebagai sophrosune. Istilah ugahari ini mungkin jarang kita dengar. Tetapi istilah ini istilah yang sangat baik di dalam bahasa Indonesia, yang bisa juga dimengerti sebagai mawas diri, yaitu kemampuan mengelola batin dan menahan diri. Sekali lagi, kemampuan untuk mengelola batin dan menahan diri. Dengan memiliki keugaharian, maka kita dimampukan untuk menjaga hati kita tetap tenang dan bersukacita, meski situasi eksternal tidak menyenangkan atau memuaskan kehendak kita. Bukankah itu yang dilakukan oleh Paulus? Ketika secara eksternal dia dipenjara, dia terbelenggu, tapi ketika di dalam penjara, ketika dia terbelenggu, dia justru memilih untuk menguasai hatinya dan mengajarkan, membagikannya kepada para sahabatnya, kepada jemaah di Filipi, untuk tetap bersukacitalah. Sekali lagi dia berkata, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Paulus dalam banyak alasan, secara realitas bagi kita mungkin tidak ada alasan untuk dia bersukacita. Tetapi Paulus memilih untuk bersukacita. Dia bisa memilih dengan tegas apa yang dia bisa kendalikan, yaitu hatinya, responsnya, dan apa yang dia tidak bisa kendalikan. Beberapa puluh tahun setelah Yesus naik ke surga, seorang filsuf Yunani Romawi bernama Epictetus mengajarkan sesuatu yang menarik, bahwa untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan yang tidak terganggu oleh kegelisahan mental atau emosional, atau yang di dalam bahasa Yunani disebut ataraksia, tidak terganggu oleh kegelisahan mental atau emosi-emosi negatif. Manusia perlu menguasai nafsu yang ada di dalam dirinya dan tidak terpengaruh oleh situasi yang berada di luar kendalinya. Jika di dalam filsafat memiliki pengajaran demikian, maka iman Kristen bergerak melampaui itu. Kitab suci kita mengingatkan akan penguasaan diri sebagai salah satu dari buah roh. Ekspresi seseorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dia bisa mengendalikan, menguasai dirinya. Kita bisa baca itu di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Ketika dalam kehidupan kita tidak mampu menguasai diri, maka muncullah penderitaan yang selama ini mencengkram manusia, mencengkram kita. Apa itu yang mencengkram kita? Sumber penderitaan yang mencengkram kita adalah keinginan yang tidak wajar. Ini adalah sumber penderitaan dari faktor internal, dan ini yang paling bahaya. Kalau yang tadi faktor eksternal, Paulus menunjukkan bahwa dia bisa mengatasi itu. Tetapi ada faktor internal yang menjadi sumber penderitaan bagi seluruh umat manusia yang tanpa kita sadari itu juga menjadi sumber penderitaan bagi kita di zaman ini. Yaitu keinginan yang tidak wajar, nafsu keinginan yang liar. Yakobus menilai keinginan yang tidak wajar inilah yang memicu beragam persoalan bagi tiap insan ketika dia menulis, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Yakobus 4 ayat 2. Tidak berhenti di situ, Alkitab juga menunjukkan dari mana keinginan tidak wajar ini berasal. Keinginan tidak wajar ini, nafsu liar ini, berasal dari hati yang berdosa.
keinginan yang tidak wajar yang adalah sumber penderitaan ini, dia memiliki sumber lagi, yaitu hati yang berdosa. Musa menulis, Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6, ayat yang kelima. Inilah sumber penderitaan manusia. Seorang teolog bernama Charles Hodge mengatakan, dosa melekat dalam semua yang manusia lakukan. Dan dari belenggu dosa ini, manusia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Di sini kita bisa melihat bahwa sifat alamiah keberdosaan manusia atau sinful nature, inilah yang mencondongkan hati setiap insan, setiap manusia pada keinginan yang tidak wajar. Dalam suratnya, Yakobus mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ini menjadi satu titik awas bagi kita. Lantas bagaimana kita merespons penderitaan yang bersifat eksternal dan internal? Kalau yang eksternal tadi kita bisa memilih untuk memilah dengan tegas ini berasal dari sesuatu yang kita bisa kendalikan atau tidak, tetapi respons kita terhadap penderitaan yang berasal dari faktor internal, informasi dari Alkitab menunjukkan kepada kita tentang hati berdosa yang memicu keinginan yang tidak wajar ini. Meski kita sudah mengenal Tuhan, melayani Tuhan, kita diundang untuk tetap menjaga hati agar tidak terjebak kepada nafsu, keinginan yang tidak wajar, dan yang menyimpang, yang menjadi sumber penderitaan bagi kita sendiri. Maka di sini tepatlah apa yang dikatakan Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Ibu muda yang disebut tadi di dalam kesaksian yang saya bagikan tadi. Ia tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Tetapi ibu muda ini sadar bahwa ia tetap bisa mengendalikan hatinya. Ia berkomitmen memberi hatinya kepada Allah, belajar menerima keadaan, tetap hidup mengikuti Yesus juru selamatnya, dan membesarkan kedua anaknya dalam takut akan Tuhan. Puluhan tahun berlalu. Tuhan memberkati ibu ini dan kedua anaknya, memulihkan kehidupan mereka. Salah seorang dari anak ibu ini adalah saya. Sebagai umat Kristiani, kita sama-sama diundang untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan agar tidak mengikuti nafsu yang tidak wajar yang menjadi sumber penderitaan. Tidak memaksa hal-hal yang di luar kendali kita untuk bisa kita kendalikan. Atau maksa-maksa Tuhan untuk membuat keadaan yang secara natural terjadi seperti itu. Lalu kita memaksa Tuhan untuk mengubah keadaan supaya menjadi seperti yang kita mau. Dan kalau Tuhan tidak melakukannya, kita menjadi sebel sama Tuhan. Kita jadi marah, kita jengkel. Bahkan kita undur dari iman kita pada Tuhan. Kita perlu hati-hati. Tentu ini bukan perkara mudah atau susah. Ini adalah perjuangan. Dan kabar baiknya, Roh Kudus senantiasa menolong kita. Seperti janji Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Kita imani itu.
Di dalam terang firman dan kuasa Roh Kudus, kita diajak memeriksa kembali kemurnian hati dan keinginan-keinginan kita. Karena hanya dengan cara seperti itu, hidup kita bisa tetap murni di hadapan Allah dan sanggup mengatasi penderitaan yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Amin. Baik, mari kita